Jasara Harja merupakan perusahaan BUMN yang cukup aktif dalam membuat program mudik gratis kepada masyarakat sebagai bentuk dedikasinya untuk negeri. Gimana nih Tan, masalah mudik Tan? Ya itu dia saya juga bingung nggak bisa mudik tahun ini. Sama nih Tan, saya udah 1 tahun pengen ketemu anak istri Tan, nggak bisa mudik Tan. Aduh, pusing nih, nggak bisa mudik. Iya nih, ada aja larangan pemerintah ini penyekatan Dek. Boleh nimbrung nggak? Ya silakan Pak, silakan. Pak, tadi saya dengar ada mudik Pak ya. Jadi gini, pemerintah itu sekarang sudah melarang adanya mudik untuk mencegah COVID-19 Bapak. Iya Pak, tapi saya udah setahun nggak bisa mudik Pak. Gimana Pak, udah kangen anak istri Pak? Oke, nah begini Pak, udah solusi. Kami dari Jasara Harja itu ada program namanya Mall Eye. Apa Mall Eye itu Pak? Mall Eye itu Bapak, mudik online, aman dan enak. Itu khusus untuk virtual. Namun terdesak keadaan pandemi COVID-19, Jasara Harja membuat inovasi mudik online. Mari kita dengar penjelasan seputar program Mall Eye Mudik Online Aman Enak dengan Bapak Harwan selaku Corporate Sekretari PT Jasara Harja. Jadi ini terkait mudik online ya Mas ya, yang diselenggarakan Jasara Harja ya? Ya. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama nih Mas. Untuk situasinya di mudik 2021 ini dibandingkan tahun-tahun lalu itu apa ya Mas ya? Ya, untuk situasinya yang pasti tahun 2021 ini sangat berbeda ya. Kalau tahun 2019 kita masih menikmati suasana mudik yang normal karena memang situasinya masih seperti tahun-tahun sebelumnya, dan di tahun 2020 sudah memasuki suasana new normal ya, di mana pandemi COVID ya sudah berada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah pada saat Lebaran 2020, dan pada saat itu pemerintah memberlakukan himbauan untuk tidak mudik. Jadi masih sebatas menghimbau. Nah, kemudian di tahun 2021 ini melihat perkembangan dari pandemi COVID-19 yang memang belum hilang ya dari Indonesia, maka pemerintah memberlakukan pelarangan mudik. Nah, dari dinamika yang ada ini, maka Jasara Harja nggak bisa duduk diam kayaknya kita, karena biasa ngadain mudik. Tahun 2020 kita absen, 2021 ini apa yang bisa kita lakukan nih? Memperhatikan apa yang menjadi dinamika yang ada di tengah masyarakat lah, dimana pasti masyarakat resah, pinginnya mudik, tapi pandemi juga masih terus ada di tengah-tengah kita. Ya, Jasara Harja mencoba untuk mendukung program pemerintah untuk mengurangi euforia masyarakat untuk tetap mudik nih. Nah, kemudian tercetuslah idenya, gimana kalau kita bikin mudiknya tuh online gitu. Tahun 2021 ini upayanya apa sih? Otomatis lah kalau misalkan pilihannya masyarakat untuk tetap pulang, mensiasati dari dimulainya periode penyekatan penyekatan mobilisasi masyarakat, mungkin yang besok yang secara masifnya itu mulai dari tanggal 6 hari ini, itu besok ya, tanggal 6 besok itu sudah dilakukan penyekatan secara masif. Makanya masyarakat terlihat sudah mulai berbondong-bondong nih. Nah, kemudian dengan adanya coba kita tawarkan mudik online ini mungkin bisa mengurungkan niatnya masyarakat. Walaupun memang kita masih ada, boleh dikatakan ini sebuah test drive ya, sebuah
permulaan nih. Coba kita juga nggak berharap sih tahun depan kita bisa lakukan ini lagi. Semoga tahun depan tuh udah kembali normal lagi gitu. Tapi untuk upaya awal ini kita mencoba untuk memberikan paket data kepada para peserta mudik jasa raja yang dahulu sudah terdaftar di database kita. Awalnya itu niatannya. Gitu Mas Faras. Jadi yang telah terdaftar aja atau bagaimana tuh persyaratannya untuk mendaftar di mudik online ini? Ya, mungkin supaya lebih ini saya izin share ya materi. Kalau boleh saya bisa jadi co-host atau diperkenankan untuk share. Bentar ya. Ya. Oke. Sudah terlihat, Mas Faras? Ya, sudah. Ya. Jadi ini perlu kita bersemedi juga nih nyari namanya. Kenapa jadi mulai? Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau ditarik itu seperti ya mulai gitu loh. Mulai itu tapi bukan kita pulang beneran gitu loh. Tapi kita mudiknya online gitu loh. Jadi bahasa Jawa ya, karena memang rata-rata pemudik itu yang banyak kan di orang Jawa ya. Jadi mulai ini kita usung namanya mudik online aman dan enak. Kenapa mudik online? Karena memang sebagai alternatif untuk kita bersilaturahim tidak secara fisik, namun esensinya itu tetap bisa kita pertahankan. Bahwa dengan tatap secara virtual itu diharapkan kita masih bisa bersilaturahim dengan keluarga kita, bisa melihat satu dengan lainnya, sehingga rasa rindunya itu bisa terobati. Kemudian amannya itu gimana? Karena memang biasanya di periode mudik atau lebaran itu angka kecelakaan meningkat tajam. Yang biasanya coba kita kendalikan dengan cara kita mengadakan mudik gratis, mengalihkan pengguna roda 2 menjadi peserta mudik dengan moda transportasi bus. Itu yang normalnya gitu Mas Faras. Nah kemudian di era pandemi ini, di era new normal ini, kita mengalihkan dengan secara online, sehingga resiko kecelakaan tetap kita coba untuk kita minimalisir gitu. Nah kita ketahui kalau jasa raja itu kan dari struktur keuangannya transaksi yang besar itu ya untuk biaya itu ada di biaya klaim ya. Jadi kita mencoba untuk memberikan nilai tambah dalam pengelolaan perusahaan kita dengan mengendalikan kecelakaan, dengan mengadakan program ini sebenarnya. Dan ini juga sebagai upaya dukungan kita kepada pemerintah, bahwa kita sebagai BUMN itu mendukung program pemerintah untuk melarang mudik. Gitu. Tapi kita memberikan solusinya gitu, bukan cuma untuk melarang aja. Kalau cuma woro-woro melarang ya semua juga bisa. Tapi solusinya apa? Nah jasa raja hadir dengan memberikan solusi. Gitu. Memang walaupun kapasitasnya belum bisa masif ya. Nanti kita hanya bisa baru memberikan kepada 5.000 peserta saja, 5.000 peserta dan juga dengan pasangannya yang ada di kampung gitu. Jadi pasangan komunikasinya yang nanti yang ada di kampung. Jadi total ada 10.000 nomor yang kita berikan paket data gitu. Nah kemudian nomor ya. Betul. Nah kemudian enaknya apa? Ya jelas enaknya itu gratis kan gitu. Enaknya gratis. Kemudian target ataupun rencana untuk bersilaturahminya tetap tercapai karena kita fasilitasikan melalui paket data untuk komunikasi secara virtual. Nah, dari secara filosofis tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk proses urutan-urutannya ini apa sih yang udah kita lakukan? Ya, selain persiapan, brainstorming kita semua untuk perencanaan dari program ini, kemudian diaktualisasikan melalui keputusan direksi dan proses pertamanya adalah kita selama ini Mas Faras sudah 10 tahun lebih mengadakan program mudik gratis.
Jadi database kita terhadap data penumpang atau peserta pemudik gratis ini sudah besar sekali, dan tentunya kita memiliki data nama, NIK, kemudian juga nomor HP. Itu yang paling pentingnya adalah nomor HP. Dari nomor HP itu kita lakukan SMS blast. SMS blastnya itu bukan langsung menawarkan sebenarnya, tapi kita mensurvei dulu mereka itu bagaimana nuansa batinnya terhadap adanya larangan mudik yang disampaikan oleh pemerintah. Kemudian mereka tuh tetap ingin mudik atau enggak. Kalau misalnya tetap mudik, ya kita bisa lihat datanya. Kalau tidak mudik, mau enggak silaturahminya itu diganti dengan fasilitas virtual. Nah, ternyata animonya lumayan banyak gitu dari hasil survei kita, dan itu dasar kenapa untuk kita menguatkan niatan kita untuk mengadakan program ini. Jadi awalnya kita survei dulu, Mas. Setelah itu kita melakukan SMS blast untuk menawarkan kepada loyalisnya Jasara Harja yang ngikutin program mudik gratis itu paket ataupun program ini. Kemudian juga kita lakukan publikasi ke khalayak umum, dan kita membuka proses pendaftaran. Kemudian kita lakukan kegiatan webinar untuk melakukan sosialisasi tentang bagaimana mengikuti program ini, dan kita lakukan amplifikasi juga ke media-media mainstream dan juga anti mainstream. Kemudian bagaimana sih pengendaliannya supaya kita bisa mempertanggungjawabkan program ini dengan baik. Jadi setiap peserta itu bisa dibuktikan bahwa mereka itu tidak mudik dengan kita menggunakan aplikasi, di mana pada saat pendaftaran dan dilakukan verifikasi, kita akan mengunci geolokasi dari peserta yang akan ikut program ini, Mas Faras. Jadi kedua belah pihak dari peserta mudik atau mulai ini akan kita kunci geolokasinya. Kemudian kita akan bisa memberikan toleransi pergeseran geolokasi sesuai dengan aglomerasi dari ketetapan yang ditetapkan oleh keputusan SE dari Pak Menteri Perhubungan. Misalkan dia di Jakarta, dikunci lokasinya di Jakarta, kemudian dia hanya bisa bergeser di Jabodetabek. Selebihnya kan dia tidak boleh keluar dari wilayah itu karena sudah disekat. Nah, kalau dia bergeser, ternyata dia ada di Sumedang, berarti dia batal, Mas. Dia gugur, gitu. Sama halnya juga untuk yang pasangannya, pasangan komunikasinya. Jadi kalau dua-duanya itu pada saat nanti hari H kita akan injek paket data ke nomor HP masing-masing, geolokasinya akan kita cek lagi, Mas. Dan kita kerjasama dengan link aja dalam hal nanti untuk menginjek paket data dan mendeteksi, mengidentifikasi geolokasinya. Jadi itu bagaimana pengendalian kita untuk bisa mempertanggungjawabkan dari sisi akuntabilitasnya ya dari program ini. Jadi nggak ada istilahnya nanti kita cuma kayak buang-buang paket data gitu, cuman nyebar-nyebarin paket data, itu kan sangat disayangkan kalau itu. Jadi upaya kita untuk mengendalikan itu sudah kita pikirkan juga. Kemudian pada saat nanti hari H injek atau hari Sabtu besok kita akan mengadakan webinarnya yang akan nanti dipimpin oleh Pak Dirop untuk memberikan sosialisasi, informasi, dan juga sekaligus menyampaikan pesan-pesan pemerintah untuk tidak mudik, dan juga nanti ada influencernya juga, dan ada hadiahnya juga kita memberikan kepada peserta webinar tersebut. Jadi ya ini beberapa rangkaian kegiatan yang mengikuti dari program Mulai. Kemudian ini skemanya yang tadi saya sampaikan, bagaimana proses dari alur proses dari mudik online ini, Mas, gitu. Jadi kita dari sisi kiri atas ya kita melakukan SMS blast, sosial media, kemudian pendaftaran, verifikasi, kemudian kita lakukan pemilahan mana yang pendaftar pemudik online yang terverifikasi, kemudian kita lakukan sosialisasi edukasi melalui webinar,
dan pada saatnya nanti diharapkan semua peserta yang sudah terverifikasi akan kami lakukan injek paket data, dan mudah-mudahan tidak ada yang bergeser dari aglomerasinya. Jadi semuanya bisa secara maksimal kita laksanakan untuk injek paket datanya gitu. Dan ya insya Allah juga kami menyiapkan ada istilahnya peserta cadangan ya, apabila nanti pada hari hanya ada yang gugur. Jadi kita punya waiting list nanti pada saatnya gitu, supaya kita bisa optimal untuk 5.000 paket kali 2 gitu. Nah kemudian ini yang 150.000 di hari Lebaran itu, 150.000 di hari Lebaran itu jumlah pesertanya. Yang 150.000 ini adalah paket kuota datanya. Oh, nilai paket datanya 150.000 ya? Iya. Ya, jadi kan kita menetapkan mematokkan anggaran itu 150.000, walaupun nanti pada saat realisasinya setiap operator telco itu pasti memiliki nominal yang berbeda dan juga jumlah paket data yang mereka tawarkan. Contoh misalnya XL itu tidak ada nominal 150.000, tapi dia punya nominal 145 dan berikutnya adalah 170.000. Maka yang kita akan sampaikan adalah dengan harga 145.000 dengan nanti ekivalen paket datanya sejumlah berapa giga gitu. Jadi variatif Mas, tapi anggaran kita maksimum 150.000. Oke. Ya, lumayan itu bisa zoom-zooman berjam-jam kalau 150.000 itu. Iya. Udah dapat, kalau Telkomsel aja 149.000 udah dapat 30 giga. Ya, 30 giga itu dua pihak dapat giga lah ya. Betul. Gitu Mas. Ini upaya-upaya kita untuk amplifikasi. Oke. Ya, kita udah kerjasama dengan influencer, dengan juga ya key opinion leader-nya, ada KOL-nya, ada Pak Ganjar. Kami sudah lapor juga ke Kementerian BUMN melalui staf SUS 3, Pak Arya, dan insya Allah Pak Menteri juga berkenan jadi KOL-nya. Kemudian ini untuk video panduannya juga sudah kita siapkan. Jadi masyarakat peserta yang akan ikut program ini bisa dapat penjelasan yang memadai lah. Nah, ini progres per 3 Mei kemarin. Kalau per hari ini itu secara online, sebentar saya cek, ada 2.272 pendaftar terverifikasi. Sebenarnya kalau dari seluruh jumlah peserta yang mendaftar itu sudah melewati kuota ya, dari 5.000 kali 2 10.000 itu sudah lewat Mas. Tapi kita sekarang masih dalam proses verifikasi, sehingga ini untuk dari sisi pendaftaran sebenarnya sudah kita tutup, tinggal kita akan memenuhi segera kuota peserta yang terverifikasi saja. Jadi itu. Dan oke. Memang persyaratan verifikasinya apa, Mas? Nah, ini selanjutnya next slide-nya. Jadi peserta target 10.000, 5.000, 5.000 Mas ya. Jadi total 10.000, 5.000 dua sisi. Gitu. Kemudian akan diberikan paket kuota data juga dengan pendaftaran hanya cukup KTP aja, Mas. Kalau dulu ngikut mudik gratisnya Jasa Raja menyertakan SIM dan juga STNK dari kendaraan roda 2-nya, karena kan kita mengalihkan. Kalau ini masyarakat hanya membutuhkan bahwa ada pihak keluarga yang nun jauh di sana di kampung halaman yang sebagai tektokannya dan juga KTP. Jadi itu. Nah, skemanya seperti ini kita, dan ada pendaftarannya melalui 2 platform, melalui aplikasi JRku dan juga website mudik.jasaraja.co.id. Kemudian untuk pelaksanaan webinar nanti pada hari Sabtu itu juga akan diberikan kuota data untuk peserta webinarnya. Jadi masyarakat yang ikut nggak kita susahin loh, cuman meluangkan waktu aja. Iya. Gitu. Cuman kita minta waktunya dan untuk paket datanya juga akan kita support gitu.
Kemudian ini untuk tanggal-tanggal pelaksanaan kegiatannya. Nanti kalau memang ini saya share Mas dokumen ini. Boleh. Ya, jadi nanti itu ya. Yes. untuk alokasi dana itu semua dari link aja ya? Ya, betul. Kita kerjasama dengan link aja. Karena link aja udah punya fasilitas untuk mengisi paket data juga ada. Dan itu kan disupport oleh Bank Himbara juga ya. Jadi kita sinergi atau kolaborasi dengan BUMN-nya juga jalan. Iya. Oke. Ada lagi Mas? So far ini yang bisa saya sampaikan. Jadi kami harap ya program ini bisa memberikan kontribusi untuk meringankan beban, baik beban secara materi maupun imateri dari masyarakat yang tidak mudik ya. Dan ataupun berupaya memaksakan mudik bisa mengurungkan niatnya sehingga mereka akan terhindar dari resiko-resiko yang tidak diinginkan oleh kita bersama. Jadi nawaitunya itu, dan ini bukti bahwa ya sebagai jasa raja, sebagai BUMN itu hadir untuk Indonesia gitu. Sesuai tagline-nya Pak Menteri BUMN gitu, BUMN untuk Indonesia. Jadi ya ini bentuk dari empatinya jasa raja sebagai BUMN. Gitu Mas. Baik, kalau begitu terima kasih Mas atas wawancaranya, atas waktunya. Terima kasih ya Pak Harwan. Sip. Sama-sama Mas. Sehat selalu. Ya, sama-sama Mas. Ini saya akhiri Mas ya. Ya, saya izin live ya. Ya, terima kasih.